and Indonesia, and this is a football. Everybody should show on the field that is better team than. Media Cina sorot strategi Erick Thohir dan Shin Tae-yong rekrut pemain naturalisasi timnas Indonesia. Publik Cina menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan media Cina, Haixiong Sport melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan bawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Haixiong Sport juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Cina, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Indonesia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di depan mata demi lolos ke Piala Dunia 2026, tandasnya. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya adalah Ula Romeni, pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama FC Utrecht dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Ula, Kenzo Goudmin, yang sedang berkarier di Belanda bersama Excelsior Rotterdam juga mengungkapkan keinginannya membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah merespon keinginan pemain berusia 22 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Arab tersebut bak kebakaran jenggot. Waktu Arab dan Indonesia saling berhadapan tidak lama lagi, kita perlu memonitor dengan cermat persiapan kekuatan lawan, terutama pemain naturalisasi untuk mendapatkan strategi terbaik, tulis Jalal Sport. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, kedua tim menepati grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mendorong Shin Tae-yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat tampil di round 3, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Coach Shin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda masuk ke grup neraka yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Pemain keturunan, Shiloh Tae-zhan sangat berharap segera bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Shiloh Tae-zhan merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Feyenoord itu berharap bisa membela Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September 2024. Tentu saya berharap bisa membela Indonesia, saya pernah dapat panggilan dari Timnas Suriname,
namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Shiloh dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Shiloh juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 21 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya. Penggawa timnas Indonesia diminta tak minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh media Thailand, Tiger Sport. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia. Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok, tidak seharusnya. Dengan masuk di babak ketiga, kalian sudah selevel dengan mereka, kata Tiger Sport. Kalau kalian merasa rendah diri mendengar dan melihat nama-nama besar, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, artinya kalian sudah kalah sebelum berperang, sambung media tersebut. Menurut Tiger Sport, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Anak-anak Sintayong tersebut harus berjuang mati-matian. Kalian harus fit habis all out dalam pertandingan, kalian menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, jadi ayo bikin bangga Asia Tenggara, tuturnya. Menurut media Thailand tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha merebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Caranya, mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up grup. Mereka akan bermain sungguh-sungguh, tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, tutupnya. Media asal Malaysia, Makan Bola menilai peluang tim nasional Indonesia lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Malaysia itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Sintayong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, timnas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, Makan Bola menilai ada 2 tim yang dirasa mampu dikalahkan timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Soha menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan Makan Bola dalam artikel mereka, dikutip Jumat, 28 Juni 2024. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Sintayong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak Makan Bola. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu angkat bicara terkait hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut bahwa semua lawan yang akan dihadapi Jepang tidak ada yang mudah,
termasuk Timnas Indonesia. Timnas Jepang tergabung dalam grup C. Mereka harus bersaing dengan Australia, Bahrain, Arab Saudi, Cina dan juga Timnas Indonesia. Moriyasu mengakui bahwa Jepang masuk dalam grup yang sangat sulit. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, buka Moriyasu di laman resmi JFA. Moriyasu menyebut bahwa Timnas Jepang tidak boleh meremehkan tim manapun di grup C ini, termasuk Timnas Indonesia yang rankingnya paling buncit. Ia menyebut bahwa semua tim akan tampil all out untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga Jepang harus siap memberikan performa terbaik mereka. Di babak sebelumnya, kami menemui kesulitan yang besar. Jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi, sambung Moriyasu. Meski begitu, kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan juga keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, namun kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan. Pada kesempatan ini, Moriyasu juga mengajukan permintaan terbuka kepada seluruh warga Jepang. Ia butuh dukungan seluruh warga Jepang agar The Samurai Blues bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama-sama dengan para pemain dan para staf, kami akan memanfaatkan seluruh pengalaman kami sebagai sebuah tim di babak ini. Saya juga mengajak seluruh pendukung kami untuk membantu kami dalam pertempuran ini, pungkasnya.